Baik, Pak. Ya, udah direkam. Sudah, Pak. Nah, baik. Jadi anti malaria. Nah, malaria ini sebenarnya dulu pernah dinyatakan punah ya. Artinya Indonesia bebas malaria. Nah, saya dengar nggak tahu ini berita benar atau tidak ya. Nah, jangan-jangan malaria itu diciptakan lagi begitu ya. Jadi dulu soalnya sudah dinyatakan Indonesia bebas dari malaria. Nah, tetapi tiba-tiba sekarang muncul lagi malaria. Terlepas dari itu benar atau tidak beritanya, tetapi faktanya menunjukkan itu beberapa tahun yang lalu itu Fakultas Kedokteran UGM itu kerjasama dengan Bill Gates ya tentang obat malaria. Nah, di sisi lain itu mungkin ada yang sering lewat Casa Grande ya di Jalan Solo itu. Casa Grande itu perumahan elit ya. Nah di sana katanya namanya Mas Edi ya. Mas Edi ini suka ngimpor barang ya. Dia suka beli ke beliau. Pak Mas Edi ini cerita ya, bukan Prof Edi ya, bukan Prof Edi Meyanto, bukan, ini Mas Edi. Mas Edi dari luar UGM sering ngimpor bahan baku dari luar negeri. Itu cerita. Pak Hari di Casa Grande itu ada rumah. Oh iya, memang di sana perumahan. Maksudnya bukan begitu. Di sana itu ada rumah, tapi sebenarnya laboratorium. Laboratorium dari luar. Ya. Dia mensampling darah-darah di penduduk di Klaten dan sekitarnya katanya. Saya nggak tahu kebenarannya ya. Nah, saya nggak tahu ada hubungan enggak. Nah, itu kita lupakan saja ya. Yang jelas malaria dinyatakan ada lagi, dulunya udah punah ya. Jadi bisa jadi itu untuk bisnis sudah juga ya. Bagaimana supaya ada malaria terus kita obati, nanti kita bisnis di bidang obat malaria itu walau alam ya. Yang jelas Bill Gates pernah datang ke kedokteran UGM kerjasama tentang anti malaria begitu. Nah kita mungkin di pelajaran apa ya? Mungkin ada yang sudah membahas, kita sekilas saja ya, sekilas saja. Mungkin parasitologi ya. Masih dapat parasitologi? Masih ada kuliah mata parasit ya? Kalau dulu ada, nggak tahu sekarang ya. Nah, jadi di parasitologi mungkin sudah dibahas. Jadi kita sekilas saja ya akan membahas siklus protozoa malaria. Karena di kimia medisinal intinya nanti adalah mekanisme kerja dan hubungan struktur dan aktivitas ya. Jadi ini siklus protozoa ya di dalam nyamuk dan di dalam manusia ya. Sepintas saja. Nah, berdasarkan cara kerjanya, maka anti malaria itu dibagi menjadi beberapa ya. Ada yang bekerja di sisontisida jaringan ya, untuk pencegahan kausal ya. Nah, kemudian ada yang bekerja di sisontisida jaringan untuk pencegah kekambuhan ya. Di sini exoerythrocyte sisontisida ya. Jadi di exoerythrocyte-nya. Nah, ini contohnya pirimetamin dan primaquine. Kemudian ada sisontisida darah ya. Jadi bekerjanya di darahnya untuk pengobatan klinik dan supresif. Bekerja pada merozoit fasa eritrositik aseksual parasit ya, malaria, dan mengganggu sisogoni eritrositik. Nah, ini ada yang kerjanya cepat, ada yang kerjanya lambat ya. Ini karena slide-nya sudah dibagi, jadi kita nanti berhenti ke hal-hal yang perlu penjelasan ya. Ada juga gametositosida menghancurkan eritrositik seksual ya, gametosit, sehingga mencegah penyebaran plasmodium ke nyamuk. Misalnya kloroquine dan primaquine, quinin ya. Nah, nanti kita juga akan sedikit membahas tentang
Kemarin sempat beredar kloroquine kok bisa untuk anti COVID. Nah, pernah ada berita ya. Nah, jadi nggak usah heran karena satu obat sebenarnya bisa mensasar berbagai target ya. Kita sudah dikasih contoh kurkumin ya. Kurkumin itu bisa antivirus, bisa anti radang ya, bisa antibakteri, bisa apa macam-macam ya. Nah, jadi kita itu sudah diajarin sama yang Maha Kuasa bahwa satu obat itu bisa menyasar beberapa target begitu ya. Nah, kalau sekarang ini ada kesan satu obat hanya untuk satu target itu karena keterbatasan kita ya. Jadi mungkin nanti anak cucu kita yang akan melanjutkan bahwa satu target itu bisa banyak efek begitu. Nah, kemudian yang berikut adalah sporozoitosida, membunuh sporozoit segera. Kita masuk dalam darah. Sesudah gigitan nyamuk ya. Jadi begitu nyamuk gigit bahwa protozoa tadi itu terus dibunuh ya. Waktu untuk bekerja sangat cepat ya, karena sporozoit secara cepat segera masuk ke sel hati ya, sehingga banyak obat kurang efektif. Nah di sini ya, jadi sporozoit yang menyebab malaria itu langsung masuk ke hati masalahnya ya. Jadi obatnya seperti klorguanid, pirimetamin, dan primaquine. Kemudian ada yang lain lagi, ada sporontosida, bekerja pada tubuh nyamuk ya. Jadi bekerjanya pada tubuh nyamuk malaria yang menginfeksi tuan rumah dengan mencegah pembentukan oosit dan sporozoit ya. Kok bisa? Nah bisa karena diisep ya, masuk ke tubuh nyamuk ya. Misal pirimetamin, klorguanid, dan primaquine. Jadi berdasarkan mekanisme kerja itu ada yang berinteraksi dengan DNA ya, kemudian menghambat enzim dihidroxysteroid sintetase, kemudian ada yang menghambat enzim dihidrofolat reduktase, ada yang menghambat sintesis protein ya, dan ada yang mekanisme kerja lain. Nah ini saya mulai dari yang pertama, berinteraksi atau interaksi dengan DNA ya. Turunan 9 aminoakridin, 4 aminoquinolin ya. Jadi ada beberapa turunan yaitu 9 aminoakridin ya, seperti yang saya tunjuk di kursor ini. Ya, jadi ini penomborannya dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Kemudian ada yang 4 aminoquinolin. Ya. Ada yang alkolit quinoin, quinin ya, alkolit quinin, dan 8 aminoquinolin. Ya, seperti itu. Nah, jadi yang keempat struktur tadi, keempat golongan dasar tadi itu merupakan cincin datar ya. Jadi kalau ini kita gambar di software ya, ini planar ini ya. Jadi ada inti bensin 3 ini kalau dibuat planar ini ya. Merupakan cincin datar interkalasi dengan pasangan basa double helix DNA ya. Melalui ikatan elektrostatik antara gugus amin tersier rantai sampai dengan gugus fosfat DNA. Nah, jadi perhitungan orbital molekul itu menunjukkan cincin aromatik planar ya. Mempunyai nilai lumur rendah, sedang pasangan basa, guanin, sitosin, mempunyai nilai homo tinggi, sehingga mudah membentuk kompleks obat DNA. Jadi reaksi kimia itu juga terjadi karena lumo rendah dan homo yang tinggi ya. Mudah-mudahan masih ingat ya di pelajaran kimia, mudah-mudahan ingat ya. Homo lumo masih ingat nggak ya? Mudah-mudahan ingat. Misalnya quinin sebagai antimalaria pertama, kemudian kloroquine, kemudian amodiaquine. Nah ini kalau kita gambarkan secara sepintas seperti ini ya. Jadi cincin quinolin itu berinteraksi atau berinterkalasi antara pasangan basa double helix DNA ya, membentuk kompleks alih muatan. Kemudian gugus hidroksil dari alkohol ya, ini membentuk ikatan hidrogen dengan salah satu pasangan basa DNA. Nah, kemudian gugus quinolidin ya, yang ini terproyeksi pada salah satu alur DNA dan gugus amin alifatik tersier yang terprotonasi membentuk ikatan ion dengan gugus fosfat ya. Nah, double helix.
DNA yang bermuatan negatif. Nah ini apa? Kalau kita lihat struktur kloroquine ya, ini apa? Kimia organik kita pakai di sini ya. Di sini ada Cl ya. Gugus Cl ini adalah induksinya keluar ya. Jadi ini induksinya keluar. Jadi ditarik. Sehingga di posisi 7 ini muatannya positif ya. Muatannya positif. Nah ini tempat berinteraksinya dengan reseptor nanti di sini ya. Nah, sehingga seperti ini ya. Sehingga guanin tadi ya, itu ada pasangan elektron bebas di sini, itu akan memberikan ke yang positif tadi ya. Di nomor 7 karena ada Cl di sini ya, kloroquine ya, klor. Ya. Jadi kloroquine ini menarik elektron benzen sehingga di sini menjadi positif. Nah, ini akan diberi oleh elektron di sini ya, elektron. Nah, penyisipan molekul panah di antara dua pasangan basa yang berdekatan pada DNA mengakibatkan perusakan kode genetik sehingga untai asam nukleat juga tidak terbentuk. Nah, fosfatnya tadi nyerangnya di sini begitu. Nah, di sini juga ada yang bisa kita ambil pelajaran ya, bahwa dalam suatu reaksi itu elektron itu yang bergerak ya. Jadi elektron ini bergerak memberi ke sini yang kekurangan positif ya. Kekurangan elektron positif dia bergerak ya. Jadi kita diajarin oleh molekul ya bahwa kalau memberi itu bergerak ya. Anda memberi kue sama tetangga, etikanya itu Anda datang ke tetangga bawa kue, bawa piring, antar ke tetangga, bukan WA ke tetangga ya. Tetanggaku saya punya kue, datang piring kosong itu nggak sopan ya. Apalagi kalau bayar zakat ya, bayar zakat kalau nggak mau bergerak, ada pejabat bayar zakat open house itu sangat tidak etik ya, tidak molekuler ya, tidak molekuler. Nah, sehingga apalagi zakat itu miliknya orang lain. Jadi mudah-mudahan nggak ada lagi para pejabat bayar zakat open house, itu sangat tidak etik ya. Punya orang lain kok nggak mau ngantar ya, seperti itu. Nah, sekarang hubungan struktur aktivitas ya, di mana kloroquine itu jarak NN rantai samping ya, dari NN rantai samping yang saya tunjuk ini, itu maksimalnya 4C ya, jadi 1, 2, 3, 4. Kalau 3, ya, jadi misalnya kita kurangi 1C-nya menjadi 3, atau kita lebihkan 1 jadi 5, itu efeknya hanya 2/3 kloroquine. Kalau 2 atau 6 ya, itu malah hanya 1/3. Jadi ini berkaitan dengan ikatan obat reseptor ya. Jadi yang ideal adalah maksimalnya 4. Nah ini beberapa struktur yang lain ya. Nah, quinin itu anti malaria yang pertama ya. Jadi quinin ini strukturnya ya. Kemudian ada hidroksikloroquine ya, yang kemarin heboh juga untuk anti COVID ya, hidroksi. Ada mefloquine ya, ada apamaquine ya, dan sebagainya ya. Jadi obat anti malaria itu kadang-kadang terus resisten ya. Jadi penyebab malaria itu resisten. Nah, sehingga harus ditemukan struktur lain ya supaya tidak resisten ya. Nah, begitu. Nah, kemudian ini yang kedua adalah menghambat enzim dihidroteroat sintetase ya. Ini contohnya sulfadoksin, sulfamethoxazole ya, sulfamethoxypiridasin, sulfametopirasin ya, derivat sulfa, dapson ya. Nah, jarang dipakai dalam obat tunggal, biasa digabung dengan pirimetamin untuk infeksi yang resisten terhadap kloroquine ya. Jadi kloroquine itu dulu ampuh ya, tapi karena terus resisten penyebab malarianya resisten sehingga harus digabung ya. Jadi ini jarang diberikan sendirian ya. Biasanya dikombinasi. Ini bagaimana derivat sulfa itu bisa menjadi obat anti malaria, itu mekanismenya seperti ini ya. Jadi papa nanti bisa membentuk dihidroteroat, kemudian dihidrofolat ya. Nanti untuk pembentukan asam-asam amino di sini ya.
Nah, yang berikutnya adalah menghambat enzim dihidrofolat reduktase ya. Jadi hidrofolat reduktase di sini ya, sehingga ini dihambat ya. Trimetoprim bekerja di sini ya, sehingga nanti tidak terjadi pembentukan DNA dan RNA ya, karena penyebab penyebab malaria ini juga akan membentuk DNA dan RNA begitu. Nah, ini perimetamin strukturnya. Nah, yang terakhir menghambat sintesis protein ya. Nah, itu tetrasiklin, eritromisin dan sebagainya sudah dibahas di antibiotika ya. Jadi nah sekarang sebagai orang yang yang belajar malaria itu kita bisa nggak membuat ini ya. Jadi tadi dikatakan bahwa mefloquine ya itu resisten ya. Jadi nah sehingga kita sebagai orang kimia medicinal itu juga sebenarnya dikasih modal kita untuk untuk bisa membuat obat ya, membuat obat. Nah sebelum saya lanjutin, ini ada desain molekul sebagai anti. Nah, jadi mefloquine itu sudah mulai resisten ya, sudah mulai resisten. Nah, kita 1-2 slide dulu untuk memancing ya pertanyaannya. Jadi saya sebagai orang kimia medicinal yang mempelajari tentang penemuan obat, itu saya mempunyai ide sebenarnya. Bagaimana kita menemukan obat ya, itu sebagai untuk mengatasi resistensi mefloquine begitu ya. Nah, jadi malaria itu penyakit yang mematikan di beberapa belahan dunia tadi sudah dibahas, terutama di daerah tropis dan tropis. Walaupun ini sempat tadi dinyatakan zero ya. Indonesia itu pernah dinyatakan bebas malaria, tapi kenapa kok ada? Nah, yang dicurigai jangan-jangan ini bisnis ya, bisnis kelas tinggi bahwa harus ada dong ya kena malaria, kalau perlu diciptakan lagi malaria supaya bisa jualan obat begitu ya. Nah, pada awal tahun 1980 itu sudah terjadi resistensi terhadap mefloquine ya. Nah, kematian untuk malaria ini 1 juta orang per tahun dan terus meningkat ya. Nah, sehingga kita perlu obat baru yang lebih poten tapi tidak resisten ya. Sebelum saya lanjutkan, ini kan saya buka diskusi. Oh, di sini ya. Ada pertanyaan? Saya akan buka diskusi di sini. Silakan yang mau bertanya. Jadi kita akan membuat belajar tentang malaria. Silakan. Ada pertanyaan tentang malaria ya. Jadi nanti para mahasiswa itu bisa juga ngajukan PKM ya. Ngajukan PKM membuat obat baru anti malaria. Keunggulannya apa? Ya misalnya tadi kita akan mensintesis molekul baru yang lebih tahan atau lebih tidak resisten untuk menggantikan mefloquine misalnya atau yang lain lagi ya. Jadi
Kimia medisinal itu sampai ke sana ya. Jadi tidak hanya sekedar kita belajar anti malaria itu gini-gini, tapi seharusnya itu mahasiswa farmasi itu bisa menemukan anti malaria ya. Nah sayangnya itu sekarang mata kuliahnya yang dihapus ya, yang namanya elusidasi struktur. Anda nggak dapat lagi. Padahal elusidasi struktur itu untuk mendetek molekul yang kita sintesis itu benar nggak ya? Kalau saya ingin membuat molekul A dengan struktur seperti ini misalnya, itu benar nggak? Nah, setelah saya reaksikan benar nggak? Nah, itu salah satunya perlu ilmu elusidasi struktur. Tapi ilmu itu sekarang dihapus ya. Atau mungkin supaya mahasiswa S1 itu pada melanjutkan ke S2, ke S3. Nah, sehingga elusidasi struktur diberikan di tingkat S2, S3 misalnya. Saya nggak tahu ya. Ada pertanyaan? Permisi Pak, saya izin bertanya. Silakan. Saya Christopher dari kelas C Pak. Saya ingin bertanya, jadi tentang malaria itu kan setahu saya itu malaria itu juga bisa kambuh lagi gitu Pak. Jadi misal setelah beberapa bulan atau setelah beberapa tahun udah sembuh dari infeksi tersebut itu bisa kambuh lagi. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan kita menemukan sintesis obat anti malaria itu juga bisa menghindari kambuhnya malaria itu, Pak? Terima kasih. Nah, jadi kalau masalah kambuh itu kan tergantung daya tahannya, tergantung daya tahan tubuh kalau masalah kambuh enggak. Nah, sekarang yang jadi masalah kalau kambuh terus obatnya resisten, berarti nggak bisa sembuh kan? Nah, itu perlunya ditemukan obat yang baru begitu ya. Jadi kalau di dalam obatan itu kita itu berpacu dengan itu. Kalau nggak dengan resistensi, dengan toleransi ya. Toleransi. Kalau toleran itu obat yang bekerja di tubuh kita itu tidak manjur lagi begitu ya. Tapi kalau resistensi itu kumannya nggak mati lagi begitu ya. Jadi kalau masalah kekambuhan dengan penemuan obat itu gunanya penemuan obat itu kalau orang yang kambuh itu resisten ya, karena kebanyakan sudah resisten begitu, sehingga di dalam dunia obat-obatan itu harus selalu berusaha ditemukan obat yang lebih baik pada saat obat yang lama itu resisten begitu. Seperti misalnya penisilin ya, derivat penisilin itu di rumah sakit sudah banyak yang resisten ya. Jadi diobatin nggak sembuh gitu ya. Nah itu harus dicarikan obat lain yang bisa membunuh tapi mekanisme kerjanya yang lain, atau mekanisme kerjanya sama tetapi strukturnya berbeda. Kalau strukturnya berbeda itu akan kumannya tidak akan resisten ya. Tapi kalau masih sama ya, jadi misalnya resisten terhadap derivat penisilin. Terus saya menemukan derivat penisilin yang lebih bagus, ya tetap saja resisten gitu ya, karena kerangka strukturnya masih sama. Jadi kita harus mencari molekul yang beda strukturnya begitu. Jadi masalah kambuh itu ada kaitannya dengan daya tahan tubuh dan ada yang menginfeksi. Nah yang jadi masalah dia bisa nggak diobati dengan obat yang lama. Kalau masih bisa ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa harus segera ditemukan molekul baru begitu. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Nah sekarang ini di protein data bank itu sudah banyak semacam cetakan gitu ya, enzim-enzim yang bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja suatu obat gitu. Nah sehingga sekarang ini jauh lebih mudah ya dibanding zaman saya dulu ya. Yang namanya PDB yang pernah saya singgung, protein data bank itu sangat sangat mudah untuk kita menemukan obat. Tetapi harus diingat bahwa langkah-langkah penemuan obat sekarang itu harus pakai desain ya. Kita desain dulu. Nah kalau kita desain itu belum tentu, tapi harus kita buktikan ya. Makanya kalau kita desain molekul, nanti kita prediksi efeknya bagus enggak.
kalau misalnya bagus, baru kita buat di laboratorium, disintesis, kemudian kita buktikan ya, kita buktikan. Nah, kadang-kadang yang dikemukakan sangat disayangkan ya kalau ada baru desain ya, baru bioinformatika sudah diumumkan ke masyarakat, itu bisa salah paham ya. Kemarin saya dapat forward video berita ya bahwa IPB dan UI yang mendeklar bahwa menemukan obat untuk anti COVID. Di dalam kandungan jambu biji ada molekul yang bisa untuk anti COVID. Nah, itu dipublis ya, dipublikasi ke umum ya. Padahal setelah saya perhatikan itu beritanya itu ditinjau dari bioinformatika ya. Jadi baru in silico, baru prediksi ya. Nah, berarti molekulnya juga harus didetek, harus isolasi, harus ditemukan di dalam jambu itu apa aja molekulnya. Nah, kemudian nanti disintesis atau diisolasi ya. Kemudian bisa diuji secara in vitro. Bisa nggak bunuh virus itu? Kalau sudah di dalam badan ya, in vivo. Ya. Kalau sudah nanti uji preklinik ya, uji klinik 1, 2, 3. Nah, kayak sekarang kan vaksinnya udah uji klinik 3. Ada yang jadi sukarelawan vaksin COVID. Katanya Gubernur Jawa Barat jadi sukarelawan, tetapi videonya kok tidak ada ya. Jadi itu di luar kuliah itu ya. Jadi Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk publis ke masyarakat tuh hati-hati. Jangan baru bioinformatika sudah diberitakan ya. Menurut penelitian dari UI dan IPB, jambu biji bisa membunuh virus corona. Nah, kemudian di pasar jambu biji tadinya 15.000 jadi 50.000 misalnya. Nah, itu sangat disayangkan seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang penemuan obat itu tidak gampang ya, tidak gampang tapi bukan berarti nggak bisa ya. Nah, sayangnya Indonesia ini didoktrin bahwa penemuan obat itu susah. Minggu lalu sudah saya kemukakan, saya sangat bersyukur dengan adanya COVID. Dengan adanya COVID, maka banyak orang yang membicarakan penemuan obat ya. Di mana-mana ada webinar bagaimana menemukan obat anti COVID dan sebagainya. Tapi secara real sebenarnya sampai sekarang dengan jumlah 280 fakultas atau prodi farmasi itu temuan obat sintetik ya belum ada. Ya, jadi di dunia ini belum ada temuan sintetik oleh ahli farmasi dari Indonesia. Itu sangat disayangkan begitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan tentang slide saya tadi ya. Jadi mudah-mudahan masih kelihatan ini ya. Saya kelihatan nggak ya? Terlihat Pak. Ya, saya lanjutkan sedikit ya. Jadi ini ya, sehingga harus ditemukan obat yang tidak resisten dan lebih poten. Gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kita telusuri ya, mefloquine. Tadi kan kita bermasalah dengan mefloquine, di mana mefloquine itu banyak yang resisten. Nah, kemudian kita cari mefloquine itu kerjanya di mana. Nah, ternyata dia bekerja ya dari jurnal-jurnal kita searching ya. Ternyata dia bekerja di menginhibisi enzim histamin N-methyl transferase ya, NMT ya. Nah, kemudian kita cari enzimnya itu kita cari di protein data bank ya, sehingga ketemu enzimnya ya, seperti ini ya, histamin N-methyl transferase. Nah, ini kita buka pakai Marvin ini ya, Marvin Space ya, Marvin Space. Marvin Space ini Marvin Bean ya. Jadi Marvin Bean itu kalau di Intel ada Marvin Scat, ada Marvin View, ada Marvin Space ya. Nah, ternyata di sana Di sana itu sudah ada contohnya. Ya, ada contohnya yang namanya amodiaquin ya, amodiaquin.
Nah, bekerjanya di situ juga. Ya. Nah, kemudian nanti akan kita, jadi perumusan masalahnya itu bagaimana cara mendesain molekul yang bekerja pada reseptor tersebut dan bagaimana bentuk strukturnya ya. Nah, lebih poten berarti skornya harus lebih rendah atau lebih stabil. Tidak resisten berarti strukturnya harus berbeda kerangka. Jadi kita harus beda kerangkanya dengan mefloquine begitu. Nah, sehingga tadi kita cari kodenya ya, kita cari kodenya di PDB protein data bank itu ada kodenya 2AOU ya. 2AOU. Nah, itu kita preparasi ya, kita download ya. Kemudian kita preparasi, kita pisahkan protein dan amodiaquinnya. Kemudian kita kembalikan, kemudian kita cari RMSD. Nah, di sini ada software ya untuk docking ya. Itu namanya plan ya, plan. Kita klik. Kita plan ya. Nah, ini. Saya buka internet, kelihatan nggak ya? Tidak, Pak. Terlihat Pak, masih dalam bentuk PPT Pak. Oh ya, berarti saya mulai share baru lagi berarti ya. Jadi new share ya. Jadi saya harus baru. Sekarang kelihatan? Sudah Ya, Pak. Bapak sudah sehat, Pak. Nah, jadi kita punya program yang free ya, free. Ini programnya sebenarnya bagus ya, bagus tapi karena free ada kadang-kadang ada beberapa yang harus diralat ya. Jadi program ini namanya Plan ya, ini buatan Jerman ya. Nah, jadi Plan ini ya, ada gambar semut hitam di sini ya, Plan. Itu singkatan ya dari protein, ligan, N-nya itu semut ya, S-nya itu sistem. Nah, ini itu bekerjanya dulunya di Linux ya di sini, bahwa versinya untuk Linux ya. Kita mungkin jarang yang bekerja di Linux, sehingga harus menggunakan, karena kita biasanya pakai Windows, harus menggunakan Open-Driven Linux ya, Linux yang bekerja di Windows. Nah, ini untuk Win32 ya, untuk Bit32. Laptop sekarang itu kebanyakan sudah bit 64 ya, dan sudah tidak bisa dipakai lagi begitu ya. Nah, karena orang Indonesia itu kreatif itu ya, jadi saya punya kenalan itu dosen UTY ya, dosen IT di UTY namanya Pak Satyo Nuryati. Beliau itu bisa memodifikasi program ini menjadi ke Windows ya, dengan sangat simpel ya, dengan sangat simpel. Nah, awalnya itu karena istri beliau itu dosen mantan dekan Fakultas Kedokteran UII itu pernah workshop sama saya tentang molekuler docking. Kemudian saya tanya, dulu saya ngajarnya pakai laptop yang BIP32, sekarang sudah laptopnya baru. Apakah Ibu masih bisa bekerja? Karena beliau sedang S3 waktu itu. Oh, kata beliau, oh bisa Pak, kebetulan suami saya dosen di UTY, dosen IT begitu ya. Nah, sehingga bisa Pak. Kemudian saya tertarik, saya pengen dipertemukan dengan suaminya, dan alhamdulillah suaminya ini bersedia ketemu saya, terus saya minta izin untuk berbagi tentang penemuannya ya. Nah, jadi sebenarnya produk yang saya pakai untuk desain molekul tadi adalah asli Jerman, tapi dimodifikasi oleh dosen UTY begitu ya. Nah,
Dan program ini sudah saya pakai untuk menemukan analgetika ya, analgetik antibiotik yang lebih bagus dari paracetamol dan sudah saya patenkan. Jadi program ini menurut saya ya sangat berguna begitu ya. Kalau di farmasi itu punya lisensi MOE namanya, itu bayarnya setahun mungkin di bawah 40 juta ya. Nah itu juga kurang banyak dimanfaatkan ya, sehingga kalau para mahasiswa mau belajar tentang molekuler docking atau komputasi itu bisa di lab itu, lab unit 3 lantai 3 ya. Tapi sekarang masih bergabung dengan lab GPT ya. Jadi masih join begitu. Mudah-mudahan dengan gedung yang baru ini nanti bisa terpisah ya, sehingga bisa lebih leluasa begitu. Nah ini tentang program itu ya, tentang program yang tadi ya. Nah kemudian itu ya, jadi kita download tadi protein data bank-nya, terus kita validasi ya. Kita validasi. Nah ini yang merah sama biru ini enzim tadi, yang hijau muda ini amodiaquin tadi ya. Nah kemudian kita. Maaf Pak, slide-nya kurang kelihatan. Oh slide-nya belum. Oh ya sudah. Slide-nya lagi ya. Berarti harus new lagi terus ke sini. Kalau sekarang kelihatan nggak? Terlihat Pak. Ya. Jadi tadi sampai sini ya. Jadi kita download, kemudian kita pisahkan ya. Nah ini. Jadi yang hijau muda di tengah ini adalah amodiaquin ya. Amodiaquin. Kemudian ini kita copot, kita kembalikan. Nah, nanti kalau RMSD-nya di bawah 2 langsung bisa kita lanjut. Nah ternyata RMSD-nya 1,17 ya. Berarti bisa kita lanjut. Nah, kemudian molekul yang kita desain itu kita masukkan juga, kita dockingkan juga. Nah, nanti seperti ini. Nah, ini beberapa molekul yang saya desain ya. Saya desain. Ya. Jadi kita ingin membuat molekul yang seperti ini ya. Ada saya kasih kode HBRR1, HBRR2, ada HBRR5 ya, ada HBRR4, ada 3 ya. Nah, ini mefloquinnya seperti ini ya. Jadi mefloquin dengan molekul yang saya desain ini berbeda ya. Nah, supaya apa? Supaya tidak resisten. Kalau sama nanti resisten lagi ya. Jadi begitu ceritanya. Nanti bisa ditanyakan, kenapa kok saya bisa bikin molekul ini ya? Kadang-kadang sudah saya tawarkan nggak ada yang nanya ya. Ada yang, wah saya mau nanya takut rahasia Pak, bukan rahasia ini. Jadi, nah sekarang ini hasil apa? Hasil skor dockingnya seperti ini ya. Kalau dibuat tabel seperti ini ya. Jadi desain saya belum bisa mengalahkan amodiaquin, tetapi bisa mengalahkan mefloquin ya. Artinya kalau ini berkemungkinan saya sintesis kemudian dibuktikan ya. Nah hasilnya ternyata amodiaquin itu masih paling tinggi ya. Sementara molekul yang saya desain itu sudah melebihi mefloquin atau androgapulide ini juga obat anti malaria ini, tapi beda mekanisme kerjanya ya. Kalau katekin juga minus 97 bisa terlewati begitu ya. Nah, jadi kalau kita tumpuk-tumpuk molekulnya seperti ini ya. Nah, jadi masih di sekitar itu ya. Ini molekul-molekul desain tadi ya. Jadi dari situ bisa kita simpulkan bahwa berdasarkan docking itu HBRR itu diprediksi punya efek anti malaria yang lebih poten dibandingkan mefloquin. Dan parasit tidak resisten karena strukturnya berbeda. Nah itu tentang desain molekul anti malaria ya, anti malaria. Sampai sini ada pertanyaan? Kita bisa diskusi ya di sini.
Permisi Pak, saya Ya. izin bertanya. Silakan. Nama saya Putri dari kelas A. Mungkin ini juga ada hubungannya sama materi berikutnya, yaitu antivirus Pak. Nah, betul. Beberapa waktu lalu kan sudah dikeluarkan izin untuk obat hidroksikloroquinon dan kloroquine untuk mengobati COVID-19, begitu Pak. Ya. Apa yang membuat kloroquine sama hidrokloroquine itu disarankan menjadi antivirus Pak? Secara tadi kan di slide termasuk anti malaria juga Pak, begitu. Oh iya. Apakah mungkin molekul yang bekerja sama atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oh iya. Ya baik, sebenarnya itu ada di antivirus ya, sudah saya persiapkan sebenarnya. Bagaimana kalau nanti kita tunggu di penjelasan berikutnya supaya tidak bolak-balik ya. Jadi nanti di sana ada hidroksikloroquine ya, hidroksikloroquine yang kita dokengkan juga ke enzim yang bekerja di antivirus ya, supaya nanti kita diskusikan di antivirus ya. Bagaimana? Baik Pak, terima kasih. Ada lagi pertanyaan tentang malaria ya? Tentang malaria, kalau yang antivirus nanti kita bahas di antivirus berikutnya begitu. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan antivirus ya, antivirus. Selainnya mungkin sudah saya bagikan juga ya. Tapi di kuliah ini ada hal-hal yang tidak ada di ELO ya. Kalau di ELO itu kan standar ya. Kalau di sini membahas yang plusnya ya. Jadi misalnya kalau kita ngomongin anti-malaria atau antivirus itu kita nggak sekedar tahu mekanisme kerjanya gini-gini, tapi hendaknya kita juga punya wawasan ya. Sebagai orang farmasi paling tidak kita punya pandangan bahwa sebenarnya kita bisa loh ya. Membuat obat itu bisa ya, walaupun bahan bakunya impor memang ya, karena Indonesia ini memang hampir semuanya impor ya. Itu berkaitan dengan istilahnya kebijaksanaan pimpinan begitu ya. Jadi itu nggak cukup melibatkan satu sektor ya. Misalnya kalau industri kimia dasar ya harus nyiapin molekul-molekul yang diperlukan untuk sintesis obat misalnya. Kalau enggak ya sampai kapanpun kita akan impor begitu. Itu sisi lain dari penemuan obat begitu. Bagaimana? Kita lanjutkan dengan antivirus. Iya Pak, silakan. Baik Pak. Ya. Baik, berarti saya akan new scale tentang virusnya. Antivirus. Saya harus new cell. Apakah slide saya kelihatan antivirus? Terlihat Pak. Lihat Pak. Ya. Jadi ini kita bicara antivirus ya, secara umum ya, antivirus secara umum ya. Jadi kita akan melihat virus ya, virus secara umum ini ya, secara umum ya. Jadi virus secara umum itu ada ini yang namanya neuraminidase ya. Ini suatu enzim ya. Kalau pakai asa-asa itu enzim. Ada matrix protein ya, membran di sini ya. Ada RNA ya dan sebagainya ini ya. Nah ini contoh virus influenza ya.
Kalau contoh virus influenza itu ada protein quad ya, ada asam nukleatnya juga ya, ada DNA ya, ada ekor, ada RNA ya. Nah seperti itu ya. Nah kalau yang di COVID sudah ada ya, PDB-nya juga ya. Nah virus itu ukurannya sangat kecil ya, 20 sampai 300 nanometer ya, jadi nggak terlihat ya, nggak terlihat. Nah, sehingga bakteri aja nggak terlihat, ini apalagi virus ya, jadi nggak kelihatan. Makanya sekarang sedang jadi pandemi ya, sedang jadi pandemi. Jadi hendaknya kita juga ngikutin peraturan dari pemerintah, jaga jarak, pakai masker ya, dan sebagainya, cuci tangan ya. Nah ini masalahnya dengan masker ini ya, ada ada yang suka pakai helm pulpis ya. Nah helm pulpis itu katanya kalau pakai masker susah ya, tapi peraturan tetap harus dijalankan. Jadi kalau Anda pakai helm pulpis nggak pakai masker ya tetap kena tilang gitu ya. Anak saya termasuk yang pakai pulpis ya. Gimana makainya susah ya katanya. Ini aja udah ngepres gimana pakai masker katanya ya. Tapi itu peraturan, jadi polisi nggak mau tahu susah dipakai atau enggak, pokoknya pakai masker begitu. Ini tidak dapat dilihat dengan mikroskop biasa, digunakan mikroskop elektron ya. Jadi sangat kecil sekali ya. Virus hanya mempunyai DNA dan RNA ya, jadi tergantung virusnya ya, apakah DNA atau RNA ya. Mampu memperbanyak diri, tetapi hanya dalam sel hidup host ya. Jadi makanya dia butuh sel hidup, butuh menginfeksi kita, karena dia nggak bisa kalau memperbanyak diri tanpa bantuan host gitu ya. Dalam host dapat bersifat mematikan atau inaktif ya. Jadi kalau banyak sekarang yang meninggal ya, para petugas kesehatan, dokter, perawat ya, kebanyakan dokter perawat ya, kayaknya farmasi ada juga ya mungkin, tapi nggak sebanyak dokter ya, itu bisa meninggal karena terinfeksi oleh virus tadi ya. Ada juga yang inaktif ya, jadi dia itu pembawa corona 19 ya. Tapi dia nggak sakit ya, karena daya tahan tubuhnya. Tapi dia bisa menularkan. Nah ini yang tidak ada gejala ya. Jadi dia inaktif nempel di orang tersebut. Mungkin karena daya tahannya tinggi begitu. Kemudian menggunakan DNA atau RNA-nya sendiri untuk menginstruksikan sel host membuat salinan-salinan baru ya. Jadi dia menggunakan DNA atau RNA virus tadi untuk memerintahkan ya sel host itu untuk membuat salinan-salinan baru untuk mereplikasi begitu ya. Virus bukan sel ya, jadi virus itu bukan sel. Komponen virus sangat simpel ya. Kemudian tidak mampu mensintesis protein dan membentuk ATP ya. Nah, jadi virus suatu subseluler organisme yang hanya dapat melakukan replikasi saat menginfeksi suatu sel ya. Genom virus terdiri dari asam nukleat, yaitu baik RNA atau DNA. Nah, kita sekilas tentang DNA ya, sudah dapat pelajaran di biokimia ya. Hanya mengingatkan aja bahwa DNA itu adalah suatu ada yang kandungannya ada adenin, ada timin, ada guanin, ada sitosin ya. Jadi ATGC ya pasangannya ya. Adenin dengan timin ya, guanin dengan sitosin ya, double helix kalau DNA. Nah ini kalau bentuk lainnya DNA seperti ini. Nah, jadi DNA ini ada bahasanya tadi ya. Ada bahasa, kemudian ada deoksiribosa ya, jadi ada gulanya ya. Ada fosfatnya ya.
Tulisannya seperti ini. Deoksiribosa, jadi suatu gula di sana ya. Kemudian ada fosfat, ada basanya ya, ada basa. Basanya ada yang pirimidin ya, yaitu sitosin tadi dan timin ya, satu cincin ya. Yang dua cincin itu namanya purin ya, basa purin ya. Ada adenin dan ada guanin ya. Kenapa bersifat basa? Karena di situ ada pasangan elektron yang tidak terbagikan dari N ya, N ya. Maka dia bersifat basa ya, basa. Nah ini RNA ya, RNA ada tRNA ya. Nah jadi ini struktur daripada muncul. Jadi kalau DNA itu double helix ya, kalau RNA tidak. Nah, ini saya ulang lagi bedanya DNA dengan RNA ya. Jadi yang membedakan adalah yang satu double helix, yang satu tidak double ya. Kemudian di DNA itu ada timin ya. Kalau di RNA adanya urasil ya. Ada urasil. Nah, sekarang apa itu antivirus? Antivirus adalah sebuah agen yang membunuh virus dengan menekan kemampuan untuk replikasi ya. Kemudian bisa menghambat kemampuan untuk menggandakan dan memperbanyak diri ya. Nah, jadi siklus itu siklus replikasi virus itu secara garis besar dapat dibagi menjadi 10 langkah ya. Nah, jadi obatnya beda-beda nanti ya. Jadi yang pertama adalah absorpsi virus ke sel pengikat ya atau sel host ya. Jadi harus nembus dulu ya. Kemudian attackment ya, nempel begitu ya. Kemudian penetrasi virus ke sel ya. Jadi penetrasi masuk ya. Kemudian mengadakan dekapsidasi ya, uncoating. Kemudian ada transkripsi tahap awal, ada translasi tahap awal, ada replikasi genom virus, ada transkripsi tahap akhir. Ini ada assembly virus dan pengelepasan virus. Dan kita lihat, nah ini contoh virus DNA itu ada herpes simplex, herpes zoster, ya, varicella zoster, ya, cytomegalovirus. Ya. Yang virus RNA ada HIV, ya, hepatitis, influenza, ya. Nah, sekarang ini siklus replikasi virus DNA, ya. Jadi masing-masing seperti ini. Nah, nanti kita bisa mekanisme kerjanya seperti ini. Contohnya di sini adalah acyclovir, itu bekerja di menginhibisi DNA polimerase, ya. Jadi untuk perbanyakkan virus. Gitu, ya. Kemudian ada yang non nukleosida analog itu bisa bekerja di sini juga, ya, dan seterusnya. Kita slide lagi. Nah ini siklus replikasi virus RNA ya. Jadi virus RNA dengan DNA ada perbedaan siklusnya ya. Kalau yang RNA seperti ini, nah, sehingga obat-obatnya seperti contoh di sini itu inhibitor protease ya, seperti sakuinavir ya. Itu bekerja di sini ya. Nah, klasifikasi obat antivirus itu macam-macamnya. Ada yang anti non retrovirus ya, ada antivirus untuk herpes, influenza, kemudian anti retrovirus ya, ada yang nukleosida reverse transkriptase inhibitor dan sebagainya. Nah, ini tadi gambar lain dari klasifikasi antivirus tadi. Nah, tempat kerja utama obat pada replikasi virus ya. Nah, ini contoh obat-obat yang sudah terbukti ya. Sudah terbukti bisa membunuh virus ya. Seperti misalnya amantadin ya. Untuk influenza, virus influenza itu bekerjanya di sini ya. Di uncoating segini ya. Kemudian ada juga yang misalnya di blok di sini ya.
oleh Fomi-Virsen ya. Atau di sini ya, memblok purin pirimidin ya. Jadi tadi untuk sintesis DNA tadi kan perlu basa-basa purin dan pirimidin itu bisa diblok di sini juga ya. Kemudian ini bisa memblok di bagian sini itu metisason ya. Ini juga sebagai inhibitor enzim protease gitu. Nah ini juga masih masih skemanya tadi ya. Ini HIV ya, HIV memblok di sini juga ya. Masih sama dengan tadi. Jadi tadi sudah dibahas ya, mekanisme kerjanya ada macam-macam tadi ya. Ini untuk anti herpes dan anti CMV. Nah, inhibisi sintesis asam nukleat ya, analog nukleotida ya. Ini contoh obat-obatnya supaya kita bisa tahu kenapa kok obat itu bisa membunuh virus. Nah, nanti seperti pernah kita kemukakan bahwa di kimia medis ini sangat erat dengan hubungan struktur dan aktivitas gitu ya. Nah, kita lihat asiklover ya. Asiklover ini suatu yang analog dengan guanin ya. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa ada guanin tadi ya. Jadi guanin itu guanosinnya seperti ini strukturnya ya. Nah, jadi untuk pembentukan DNA tadi ya. Jadi virus DNA ya. Yang jenis DNA itu perlu guanosin ini ya, guanosin. Jadi guanosin itu basa sama gula ya, tanpa fosfat ya. Nah, kemudian ada obat namanya asiklover ya. Nah, ini ada hubungan ya, hubungan struktur dan aktivitas ya. Jadi karena ini dibutuhkan oleh virus, maka kita buat molekul seperti ini ya. Kalau dilihat kan molekulnya mirip ya. Mirip, bedanya ini dipotong ini ya. Ini dipotong ya. Nah, jadi ada 2C dan OH2 ini kita potong ya, potong. Sehingga jadilah seperti ini. Nah, ini bisa untuk mengecoh ya, untuk mengecoh virus. Nah, virus tadi mau membentuk mensintesis DNA, tetapi karena ada bahannya ini ya ini yang diikat, yang diambil bukan guanosin, akibatnya virusnya tidak ter-DNA begitu ya. Nah, ini tentang mekanisme aksi dan sebagainya ya. Kita lebih menyorot ke hubungan struktur aktivitas, bagaimana asiklovir itu bisa sebagai antivirus begitu ya. Nah, ini secara farmakokinetik dibahas di farmakologi ini ya. Jadi kita lewat ya, kegunaan dan sebagainya. Nah, yang berikut adalah ganciclovir ya, ganciclovir. Ini sama juga ya. Ada hubungannya dengan guanosin. Guanosin ini diperlukan oleh virus ya. Nah, sekarang kita kasih ini ya, dia akan terkecoh ya. Ini kenapa kok bisa terkecoh? Kalau dari segi ilmu molekuler docking ini pasti lebih stabil ya. Pasti enzimnya mengikat ini lebih stabil sehingga ini tidak terambil begitu. Kalau dari molekuler docking seperti itu ya. Jadi ini lebih mudah larut, aktivitasnya lebih besar terhadap virus sitomegalo dan efektif terhadap virus yang telah resisten terhadap asiklovir. Jadi resisten terhadap asiklovir tadi. Nah, ini juga analog guanosin asiklik yang memerlukan trifosforilasi untuk aktivasi menghambat DNA virus ya. Fosforilasi dikatalisis oleh kinase protein CMV. Dan seterusnya ini dari segi farmakologi, farmakokinetik kita tidak bahas secara dalamnya. Yang berikut adalah valacyclovir ya, merupakan obat L-valin ester dari acyclovir ya. Jadi obat itu bisa bentuk prodrug ya. Prodrug itu kalau diuji in vitro nggak berkhasiat karena harus dipecah ya. Nah, ini dipecah jadi di sini, pecah di sini ya. Jadi kalau diuji di luar nggak berkhasiat kalau prodrug gitu.
Ini yang berkaca nanti metabolitnya namanya asiklovir. Gitu. Ini farmakologinya kita lewat. Kemudian valaganflovir juga. Nah ini 6-deoksiasiklovir. Nah, ini juga ya. Jadi ini sama tadinya prinsipnya ini ada guanosin yang diperlukan oleh virus. Kemudian kita buat ini masih pakai kode ya BW515U. Ini dengan adanya salin oksidase akan menjadi ini ya. 6-deoksiasiklovir. Kemudian yodosuridin ya, isoster dari timin ya. Masih ingat tadi ada timin ya, timin. Nah, timin ini ada CH3 di sini ya. Kemudian ini diganti dengan yod. Kenapa kok bisa diganti dengan yod? Karena isoster ya. Isoster itu jumlah elektron terluarnya sama ya. Jadi banyak obat-obat yang penemuan obat itu sangat simpel ya, hanya mengganti isosternya ya. Fluorourasil misalnya itu juga dengan mengganti F ya. Sudah bisa untuk anti kanker misalnya. Nah, jadi di sini sangat simpel sebenarnya untuk menemukan obat itu. Jadi ini CH3 diganti yod. Yang lain sama persis ya. Nah, itu sudah terkecoh nanti virusnya seperti itu ya. Jadi analog dari timin ya atau isosternya ya. Digunakan untuk HSV1 ya, teratogenik. Nah, ini farmakologinya, mekanisme kerjanya tadi ya, menginhibisi aktivitas daripada DNA polimerase ya. Nah, jadi kemudian ribavirin, ya, strukturnya mirip guanosin ya, ribavirin ya. Jadi guanosin ya, di sini sama persis ya. Di sini masih sama ya. Nah, bedanya apa? NH2 di sini ya. Ini kita potong ininya ya. Ini kita potong sudah menjadi ribavirin ya. Jadi ada hubungan struktur dan aktivitas ya. Jadi mengecoh-ngecoh gitu ya. Jadi kalau kita hobinya ngecoh-ngecoh gitu ya, masuk farmasi nanti ngecoh-ngecohnya ke penyakit begitu ya. Kalau hobinya manipulasi, masuk farmasi untuk desain obat ya. Jangan masuk ekonomi ya. Kalau hobinya manipulasi masuk ekonomi nanti memanipulasi anggaran ya. Jadi korupsi gitu ya. Kalau di farmasi masuknya di bagian penemuan obat ya supaya bermusuhan dengan penyakit begitu, bukan dengan anggaran keuangan begitu ya. Ini ribavirin. Nah, ada lagi vidarafin ya, turunan nukleotit dari adenin. Nah, jadi ada hubungan struktur aktivitas di sini ya. Nah, ini OH-nya yang satu ke atas ya. Nah, di sini bedanya apa? Bedanya guanosinnya ada NH2, ini enggak ada ya. Nah, jadi banyak obat yang seperti ini, simple ya, bukan obatnya itu hanya mengubah sedikit dari suatu molekul yang dibutuhkan oleh virus ya, itu bisa. Ada lagi didanosin ya, didanosin. Ini juga ya, didanosin itu kalau dibanding guanosin ya, bedanya apa? Ya cuma dihilangin OH-nya aja ya. OH-nya dihilangin 2 ya, yang lain sini ya, ini beda 1 ya. Di sini dihilangin juga aminonya ya, sudah jadi obat ya. Begitu. Ada lagi lamivudin ya, lamivudin ya. Lamivudin itu mirip dengan apa? Dengan sitidin ya, sitidin ya. Jadi sama ini ya, sitidin N. Ya. Nah bedanya cuma di sini ada 2 OH, di sini kita ganti S. Nah, kenapa kok bisa diganti S ya? Karena di sini ada CH ya, CH. Di sini CH, CH itu C itu 4, H itu 1, 5 ya. Elektron terluarnya 5, jumlah elektron terluar. Kita ganti dengan S juga 5 ya. Nah, sehingga sudah bisa jadi antivirus yang namanya lamivudin.
Ada lagi Stafudin ya. Untuk penderita HIV ya. Dulu sebelum COVID ini terkenal dengan HIV ya. Akibat suka sejenis ya, HIV ya. Sekarang sudah kalah beritanya dengan COVID ya, begitu ya. Jadi Stafudin itu juga ya, Stafudin kalau dilihat strukturnya ya, itu deoksitimidin dalam DNA itu seperti ini ya. Jadi ada kemiripan ya, ada kemiripan. Nah, di sini ada OH, di sini tidak ya. Begitu. Kemudian ada asidotimidin ya, ada asidotimidin ya, itu analog dari timidin ya. Timidin, ACT, singkatannya ACT ya. Jadi ini di atas strukturnya mirip ya. Nah, bedanya di sini OH kita ganti dengan N3. Nah, ini ada antihepatitis ya. Kegunaan klinisnya di sini. Ada antihepatitis. Kemudian yang berikut adalah menghalangi uncoating, menghalangi uncoating. Jadi di sini ya, di sini uncoating, dari uncoating, di blok amantadin. Nah, amantadin ini mengeblok mekanisme kerja di situ ya, menghambat penetrasi partikel virus ke sel host dan menghambat tahap awal replikasi virus dengan cara memblok protein inti yang tidak terlapisi, ya. Sehingga mencegah pemindahan asam nukleat ke sel tuan rumah. Ada amantadin, ada rimantidin, ada tromantadin, ya, masih segolongan itu. Anti-influenza virus agent, agent untuk virus influenza ya. Contohnya di sini ya. Jadi amantadin, rimantidin dan atau rimantadin ya. Nah ini mekanisme aksi mempengaruhi uncoating tadi ya, farmakokinetik kita tidak bahas di sini, efek samping juga tidak kita bahas ya, interaksi juga ya. Ini anti influenza, mekanisme kerjanya seperti ini. Ini rimantadin tadi ya, amintrisikik turunan amantadin ya, masih segolongan. Nah, yang berikut adalah menginhibisi neuraminidase ya, neuraminidase ya. Jadi neuraminidase di sini ya, yang ada garis merah ini ya, panah merah. Jadi kerjanya di sini ya. Ini alternatif untuk influenza. Ada oseltamivir dan zanamivir ya. Suatu inhibitor neuroaminidase yang menghambat penetrasi virus ke permukaan sel inang ya. Resistensi jarang ya, dan seterusnya. Ada oseltamivir ya, tadi ya. Jadi bekerja di enzim neuraminidase ya, neuraminidase. Obat patennya Tamiflu namanya ya. Isinya oseltamivir fosfat ya. Tamiflu. Interaksi dengan reseptor ini. Prodrug ya, menjadi zanamivir itu obat aktifnya ya. Zanamivir. Ini kegunaan klinis. Kemudian yang berikut menginhibisi DNA polimerase. Nanti kita akan mendesain molekul antivirus yang bekerja di DNA polimerase. Ya. Jadi yang merah ini DNA polimerase ya, bekerja di sini. Ada foscarnet ya.
Nah, kemudian menginhibisi translasi mRNA, ya, mRNA. Di sini apa? RNA ya. Interferon ya, alfa. Contohnya ya. Jadi interferon adalah sitokin yang berefek antivirus ya, imunomodulator dan antiproliferatif ya. Ini interferon ya, strukturnya cukup besar ya. Kegunaan klinis ya, itu kita lewat di farmakologi. Ada ribavirin tadi ya. Ribavirin. Bekerja di RNA ya, RNA menginhibisi RNA polimerase. Kemudian ada yang menginhibisi enzim protease ya. Protease. Jadi protease inhibitor di sini. Metisason ya contohnya. Nah ini di luar ini ya sintesis ya. Nah, pakai isatin ya, isatin ya. Saya punya isatin di ruang saya nyimpan isatin ya, warnanya kuning ya. Bisa untuk bikin obat sebenarnya. Antiretroviral ya. Ini indinavir ya. Jadi suatu inhibitor protease ya. Di HIV, virus HIV. Nah, contohnya indinavir dan ritanavir ya, ritanavir. Nah, ini beberapa drug of choice dan beberapa virus ya. Virus coronanya belum masuk sini ya. Nah, karena waktu bikin ini coronanya belum kita masukin. Nah, begitu. Nah, sehingga sebelum saya tadi jelaskan tentang bagaimana kita membuat molekul ya, membuat molekul atau desain molekul antivirus. Saya buka diskusi, ada pertanyaan? Nah, yang pertanyaan tadi nanti di slide berikut ya, bagaimana kita menjelaskan bagaimana molekul berinteraksi dengan suatu reseptor ya, dengan melalui protein data bank ya, begitu. 233 yang hadir. Ada pertanyaan? Jadi antivirus itu banyak ya, banyak mekanisme kerjanya ya. Jadi bisa banyak macam ya. Jadi obat yang bagus itu tentu saja dia bisa kalau sudah ditemukan, sudah diuji, seharusnya bisa juga dijelaskan dengan mekanisme kerja molekuler ya. Jadi harus ada sinkron gitu ya. Di docking bisa kita jelaskan, di luar bisa kita jelaskan ya. Kemudian di pasien kliniknya bisa kita jelaskan. Obat yang bagus adalah seperti itu ya. Jadi kalau kita baru menjelaskan secara in silico atau docking misalnya, itu nanti masih harus dikonfirmasi. Benar nggak dia bisa membunuh virus itu ya. Bisa nggak dia membunuh virus in vivo-nya ya. Di pasien bisa nggak begitu ya. Jadi kita harus berhati-hati ya, berhati-hati dalam menanggapi istilahnya statement ya. Kadang-kadang statementnya itu ya nyari popularitas ya. Contohnya aja, contohnya
Beberapa waktu yang lalu itu ada dari seorang guru besar ya, nggak usah saya sebut universitasnya. Beliau menyarankan apa? Kalau minum itu dikasih beberapa iris kulit jeruk katanya. Nah, memang benar di kulit jeruk ada yang namanya hesperidin, ada yang namanya hesperidin ya. Itu secara molekuler docking bisa sebagai antivirus. Tetapi pertanyaannya adalah obat itu untuk mencapai reseptor itu harus mencapai kadar tertentu ya. Mungkin kalian sudah belajar tentang MEC ya, minimal effective concentration. Jadi obat itu mencapai ada minimalnya untuk bisa berkhasiat ya. Nah, sekarang Anda bayangkan di dalam kulit jeruk beberapa potong kulit jeruk yang diiris dimasukkan ke minuman, logis enggak di dalamnya itu ada hesperidin yang bisa untuk antivirus. Berapa kadarnya? Nah, ini yang perlu dicermati ya. Jadi mungkin kalau dia sembuh karena sugesti, bukan karena adanya hesperidin di dalam kulit jeruk, karena jumlahnya jelas sangat tidak mencukupi begitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi harus bisa menganalisis dengan cermat begitu ya, dengan cermat. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungin sama ada peneliti ya, mungkin sudah saya ceritakan belum ya? Ya kalau sudah ya mohon maaf ya, kadang-kadang lupa gitu. Ada peneliti dari kehutanan itu pengen ngajak kerjasama penelitian untuk mengajukan proposal ya, mencari dana ya, untuk mengajukan proposal meneliti antivirus dari apa? Dari minyak kayu putih ya, minyak kayu putih. Nah, waktu itu menghubungi Pak Dekan dihubungkan ke saya, terus terjadilah komunikasi. Terus saya minta kandungan minyak kayu putih apa saja. Oh ini ada 5 ya, ada 5 kandungan yang konsentrasinya sangat sangat besar dibanding yang lain. Ini kok ada kucing. Nah begitu. Nah, kemudian saya coba carikan mekanisme kerja untuk antivirus, anti COVID gitu ya. 6LU7, kemudian 3S9S dan beberapa. Ternyata hasil dockingnya enggak mendukung ya. Kemudian saya coba bagaimana kalau anti radang, karena kadang-kadang virus itu COVID itu membuat ada peradangan. Kita coba ke reseptor anti radang, enggak ada juga. Hasilnya nggak bagus juga ya. Jadi akhirnya saya terus terang sama beliau, mohon maaf Pak, saya belum ya. Bentar, ini ada kucing. Kucingnya nakal. Jadi akhirnya saya bilang sama beliau, mohon maaf, saya belum menemukan kalau minyak kayu putih kandungannya itu bisa membunuh virus corona ya. Di samping itu untuk antiinflamasi juga saya nggak nemukan gitu. Jadi saya minta maaf, mungkin saya kurang banyak mencari reseptor juga bisa ya. Tapi yang jelas saya belum menemukan. Saya tidak bisa mendukung proposal Anda. Jadi silakan cari ahli lain ya. Jadi saya minta maaf begitu ya. Nah, kemudian ada statement, ada pernyataan dari pemerintah bahwa minyak kayu putih bisa untuk anti COVID ya, kalau nggak salah. Terus ada pernyataan bisa untuk kalung. Nah, ini menggelikan. Nah, saya nggak tahu lagi beritanya seperti apa. Apakah masih minyak kayu putih untuk kalung bisa untuk bunuh virus? Nah, itu seperti itu ya. Jadi harus hati-hati begitu. Ada pertanyaan, pernyataan juga boleh. Silakan. Sebelum saya kemukakan desain tentang anti COVID ya. Ada pertanyaan? Silakan. Belum ada? Kalau belum ada, kita lanjutkan dengan
desain anti COVID ya. Desain molekul anti COVID. Slide saya kelihatan? Terlihat, Pak. Ya. Astagfirullah, sebentar ini. Aduh. Bentar. Kucing saya kok nakal banget. Aduh, bisa jatuhin. Bisa jatuhin laptop ini. Nah, jadi desain molekul anti COVID ya. Jadi sebenarnya kita bisa membuat atau mendesain dan mensintesis anti COVID gitu ya. Oh, sayang sekali ya, tadi tidak ada yang bertanya tentang molekul desain ya. Padahal itu sangat penting ya, tapi ya nggak apa-apa ya. Mungkin belum kepikiran ya, belum kepikiran. Nah, jadi saya mempunyai desain ya, desain molekul anti COVID ya. Kemarin banyak dosen yang diterima mengajukan proposal ya, didanai berapa ratus juta begitu ya. Tapi saya nggak ngajukan ya, karena saya itu sindrom dengan laporan keuangan ya, bikin pusing ya. Saya pernah dapat dana dari Kemenkes itu auditnya 1 tahun, wah itu memusingkan, sehingga saya simpan aja ini ya, desain molekul anti COVID ya. Jadi saya punya pengalaman menemukan obat dengan molekular docking ya. Jadi saya mulai dengan mendesain molekul, kemudian kita sintesis. Jadi desain molekul tadi untuk memprediksi molekul saya itu lebih bagus dari paracetamol. Kemudian saya sintesis, kemudian saya buktikan dengan hewan coba. Kemudian karena terbukti kita patenkan ya. Jadi saya punya pengalaman molekul untuk analgetik sehingga dengan software yang sama, sehingga saya yakin saya sebenarnya bisa juga menemukan anti COVID ya. Masalahnya itu tadi ya, kalau mau mengajukan penelitian banyak syarat dan banyak audit, saya kurang suka begitu ya. Dan ini molekul ini yang analgetik sudah saya patenkan ya, udah keluar sertifikat paten ya. Tahun 2018 berarti tinggal berapa ya? Tinggal 13 tahun lagi ya. Nanti harus saya update supaya nggak hangus ya. Karena kalau kita daftar paten itu 20 tahun kemudian kalau nggak ada inovasi itu hangus ya. Jadi kalau saya daftar Alketika tadi HP 2009 atau 1,3 bis para hidroksifenil urea, ini masa patennya 20 tahun. Sejak mengajukan, bukan sejak keluar ya. Saya mengajukan tahun 2013, berarti tahun 33 itu sudah habis ya. Saya harus membuat inovasi lagi. Nah, kebetulan molekul saya ini sebenarnya sudah ada di PubChem ya. Jadi molekul saya ini ternyata tahun 1959 itu sudah ada yang memainkan ternyata. Tapi dia itu orang kimia, orang Amerika. Itu menemukan molekul 1,3 bis para hidroksifenil urea terus dipatenkan ya. Untuk apa? Ya nggak untuk apa-apa. Dia orang kimia menemukan molekul baru terus dipatenkan. Nah saya waktu itu nggak tahu kalau molekul ini sudah dipatenkan. Saya mendesain molekul terus sama Allah dibelandangkan jadi molekul ini. Nah tapi karena sudah hangus ya, yang dari namanya Fred Applegate dari Amerika, itu tahun 1959 tambah 20 tahun berarti 1979 udah hangus. Saya 2013 mengajukan molekul yang sama. Jadi molekul ini nggak bisa dipatenkan lagi, tetapi yang saya patenkan adalah metode pembuatan karena saya membuat atau mensintesisnya berbeda dengan Fred Applegate. Kemudian aktivitas farmakologi ya. Jadi Fred Applegate nggak punya aktivitas ya. Molekulnya ya molekul baru gitu aja. Kalau saya untuk analgetik antipiritik sehingga aktivitasnya saya patenkan begitu. Nah saya menggunakan tadi software plan tadi ya.
plan waktu itu masih asli ya, belum dimodifikasi. Dimodifikasi oleh Pak Satyo Nuryadi tadi ya. Sekarang hasilnya sama tapi lebih simpel ya, lebih simpel codingnya lebih simpel begitu. Nah jadi kita tadi ada tempat kerja utama buat replikasi tadi virus tadi ya. Nah di sini adalah yang berkaitan dengan inhibitor protease ya. Nah, di sini saya menggunakan kode PDB 6LU7 ya, 6LU7. Nah, ini di internet bisa dicari RCSB kemudian ditulis kode 6LU7. Nanti akan ketemu ini ya, struktur kristal COVID-19 main protease membentuk kompleks dengan inhibitor N3 ya. Jadi molekulnya namanya N3. Ini antivirus ya, menginhibisi protease COVID-19 begitu ya. Nah, seperti ini ya. Tadi ini hanya dibesarkan saja. Nah, ini kalau saya buka ya, saya buka ini kita pakai Yasara ya, pakai Yasara. Ini harus saya N dulu ya. Yasara kelihatan enggak ya? Yasara saya. News. Apakah Yasara saya kelihatan? Sudah, Pak. Pak. Ya, jadi ini Yasara, ini programnya gratis juga ya. Jadi kalau yang berminat bisa datang ke webnya Yasara, nanti Anda akan dikasih lisensi ya. Ya gratis, free. Nanti dikasih lisensi. Sehingga kalau kalau baru buka gitu, nanti ini ada nama Anda ya, ada nama Anda. Kalau yang ini namanya nama saya. Ini kayaknya double ini ya. Jadi kita load ya PDB. Jadi ini enzim protease yang digunakan untuk replikasi virus ya. Di dalamnya sudah ada molekul inhibitor ya. Dikasih kode N3 ya, N3. Sedang loading ini ya. Bukannya banyak ya, jadi agak berat laptopnya karena ternyata buka ya salahnya ada 5 ya. Nah, ini. Jadi ini 6LU7 itu seperti ini ya.
Kelihatan nggak ya? Ada kuning-kuning di dalamnya ini kelihatan? Terlihat, Terlihat, Pak. Pak. Lihat, Pak. Ya. Jadi yang apa? Yang kuning ini adalah N3 namanya ya. Jadi molekul N3 ya. Yang kuning-kuning ini molekul N3 ya. Nah, yang biru muda ini adalah enzimnya, enzim protease. Nah, sehingga untuk menemukan apa antivirus itu gampang sebenarnya. Tinggal ini kita copot ya. Kuning kita copot, kita kembalikan ya dalam bentuk 20 konformir. Karena kalau 10 belum tervalidasi ya. 20 konformir nanti terus kita cari RMSD tadi secara statistik memenuhi syarat tidak begitu ya. Nah, ini ya. Jadi menemukannya gampang ya. Tinggal nanti kita desain molekul, kita sintesis ya. Kita elusidasi struktur. Nah, itu sayangnya Anda nggak dapat elusidasi struktur ya. Nah, sehingga kita bisa mengetahui molekul kita itu apa namanya benar atau tidak begitu ya. Nah ini apa 6 LU7-nya ini ya. Ini bisa kita apa software-nya bisa kita pencet-pencet. Nah, ya. Nah, jadi yang kuning ini adalah bisa apa klik kanan color bisa kita apa kita mau kasih yang apa ungu misalnya. Nah yang ungu ini adalah itu, molekulnya ya. Nah ini lebih jelas ya. Jadi yang ungu ini adalah molekul yang namanya N3 NNN ya. Nah NNN ini adalah sebenarnya lebih bagus ya dibanding lopinavir dan ritanavir ya. Tetapi nggak jadi obat. Ya, kenapa? Nah itu tadi ya. Molekul juga punya nasib seperti kita ya. Ada orang itu yang apa? Sebenarnya dia layak jadi apa? Bupati misalnya. Tapi karena pilkada dia kalah ya. Yang tidak layak kok jadi bupati ya. Nah molekul juga gitu. Jadi dia terhenti di protein data bank. Nah, N3 ini bagus ini, lebih bagus dari lopinavir, tapi nggak jadi obat yang beredar. Ya, lopinavir jadi obat yang beredar ya. Jadi banyak obat yang terhenti di protein data bank. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan tadi. Desain dari yang mana tadi ya? Ini harus ke PPT. PPT dulu. Masih kelihatan slide saya yang ada gambar kuning? Terlihat, Pak. Jadi yang mana ya? Bentar. Nah, sekarang saya hilangkan, tinggal yang kuning kelihatan. Terlihat, Pak. Nah, jadi yang kuning ini kemudian kita copot ya, kita copot dengan metode tertentu, kemudian kita buat 20, karena kalau 10 nggak valid ya. Kita buat 20, energi terendah, kemudian kita kembalikan ya. Nah, ternyata ada dua molekul yang bisa kembali ya dengan RMSD yang memenuhi statistik ya, artinya nah 1,8129. Nah, di sini ada keanehan ya, ada keanehan. Jadi ada dua molekul ya di pose 2 dan 19 itu apa pada saat saya validasi, saya ikat seperti ini itu valid ya. Di sini kan 1,8129 ya. Nah, untungnya dua molekul ini saya ikat ya. Biasanya nggak usah saya ikat, besok saya panggil dia seperti itu. Nah, untuk yang COVID ini ada suatu keanehan ya. Ada dua molekul yang
2 dan 19 itu sudah valid ya. Tetapi besok paginya itu saya panggil udah gerak. Dia sudah nggak seperti ini yang merah ini ya. Nah itu suatu keanehan. Nah sehingga apa? Sehingga untungnya saya ikat ya. Untungnya 2 molekul yang kuning dan merah ini saya ikat sehingga besoknya dia tetap seperti ini. Nah yang tidak saya ikat itu bergerak. Nah ini baru pertama kali saya menjumpai pada saat PDB anti COVID. Sebelumnya nggak pernah ya. Sebelumnya kalau dia itu sudah valid, mau sehari, 2 hari, seminggu, sebulan itu ya tetap seperti itu. Yang anti COVID ini enggak ya. Sekarang valid, besok saya panggil dia sudah gerak ya. Nah ini aneh ini ya. Makanya saya anjurkan nanti kalau yang belajar molekular docking itu setelah running selesai langsung diikat ya. Yang bagus langsung diikat ya. Nah dan ini juga memerlukan waktu cukup lama ya. Dari jam 8 malam sampai pagi itu baru selesai running 20 ya. Biasanya nggak sampai berjam-jam seperti itu ya. Biasanya sejam 2 jam udah selesai. Ini sampai pagi ya. Sampai pagi ya, untuk memvalidasi PDB antivirus anti COVID-19 ini ya. Nah, sehingga seperti ini. Nah, ini RMSD-nya ya. Nah, rumusnya adalah root mean square deviation ya. Jadi di sini untuk similar itu 1 sampai 2 angstrom ya, sehingga kita mensyaratkan lebih kecil dari 2 angstrom. Nah, ini yang tadi saya coba ya, N3 itu skornya minus 124 ya. Esferitin itu jauh ya, masih minus 76. Makin minus itu makin poten suatu obat ya. Nah, lopinavir ya itu minus 106 ya. Jadi masih kalah ya dibanding N3, tapi nggak jadi obat ya. Nah, begitu. Nelfinavir juga ya. Masih kalah dengan N3 sebagai referensi. Nah, saya mencoba mendesain molekul masih kalah ya dibandingkan dengan N3. Jadi N3 ini sangat bagus ya. Sangat bagus ya. Nah, kalau dibanding hesferitin, molekul saya di enzim ini lebih bagus begitu ya. Nah, yang berikut adalah PDB untuk 3E9S ya. 3E9S itu PDB-nya seperti ini ya. Nah, jadi nukleus ya untuk virus SARS ya, untuk SARS ya. Jadi untuk secara umum ya untuk virus SARS. Nah, ini seperti ini ya. Kalau kita tampilkan dengan Yasara, kemudian nanti ini kalau kita hidden enzimnya tinggal ligannya atau di sini obat ya. Obatnya kodenya T3 ya, TTT begitu kodenya itu ya. Suatu inhibitor enzim tadi juga. Nah, sehingga kita validasi ternyata nilainya di bawah 2 angstrom, jadi kita bisa melanjutkan dengan molekul kita ya. Nah, ini saya mencoba kalau ke 3E9S molekul saya bisa menandingi ya dengan uji statistik ya. Kalau replikanya tadi 3E9S atau T3 tadi itu minus 110 ya. Molekul desain saya bisa minus 114 ya. Ini kalau diuji T dengan statistik itu lebih besar dari T hitung ya, sehingga ada perbedaan bermakna ya. HPV1 juga ya, begitu. Nah, tadi ada yang nanya kloroquine ya, kloroquine misalnya. Nah, kloroquine di sini ya. Kloroquine misalnya di sini minus 100 ya. Nah, minus 100 ya, dibanding replikan ya, ini 110 ya. Masih lebih bagus T3, tetapi T3 juga jadi obat ya. Jadi kadang-kadang obat yang terikat di protein data bank ini bagus, tapi nggak jadi obat ya. Nah, molekul saya lebih gampang menandingi T3 daripada N3 ya. T3 bisa kita kalahkan dengan desain saya ya. HPP 5 ya. HPP 6, 7 bisa mengalahkan ya. Afigan aktif itu minus 101 ya. Hampir sama dengan kloroquine ya. Meskipun kalau diuji statistik ya mungkin sama begitu ya. Begitu. Nah di sini.
Nah, ini molekul yang HPV 6 ya, itu seperti ini ya. Ini saya mendesain seperti ini ya. Nah, ini T3 seperti ini ya. T3 seperti ini, molekul saya seperti ini. Skor dopingnya punya saya minus 125, di sini minus 110 ya. Jadi secara in silico molekul saya menang ya, lebih bagus dari T3 ya. Jadi ini berpotensi untuk kita sintesis ya. Bisa kita coba ya untuk penelitian sebenarnya bagus ya, tapi yang sayang sekali tidak saya ajukan ya, karena itu tadi saya agak sindrom dengan laporan keuangan ya, bikin stres gitu ya, dapat uang tapi bikin stres gitu ya, laporannya ketat sekali begitu. Nah, ini. Nah, kira-kira prediksi interaksinya seperti apa? Ya? Nah, ini interaksinya ya, jadi ini asam-asam amino ya, yang kayak gerigi-gerigi ini asam amino yang berinteraksi secara hidrofob ya, nah, gitu. Kemudian yang hijau ini interaksi ikatan hidrogen ya. Jadi ini molekul T3 tadi ya, kalau berinteraksi dengan enzim itu seperti ini. Ada ikatan hidrogen dengan glisin 270 ya. Jadi ini singkatan asam amino untuk 3 huruf ya. Jadi asam amino itu bisa disingkat 3 huruf, bisa 1 huruf ya. Ini yang 3 ya. Glisin 270 ya, asparagin aspartat ya, aspartat 165 ya, 165. Kemudian yang lain lagi. Jadi ini programnya namanya Lickplot ya. Anda bisa datang ke webnya, isi email, emailnya itu dengan catatan harus institusi ya. Jadi UGM ACID. Kalau Yahoo itu nggak mau ya. Harus UGM UGM ACID ya. Nah, di sini ada tirosin 374 ya. Nah, ini T3 ini ya. Jadi T3, struktur T3-nya itu seperti ini ya. Jadi ini ada 2 cincin ya. Kemudian ada 1 cincin. Nah, jadi yang saya tunjuk ini adalah molekul T3-nya ini. Nah, berinteraksi dengan tirosin 369 ya. Kemudian prolin 349 ya. Kemudian prolin berapa ini? 348 ya. Nah, yang ini molekul saya, ini molekul desain saya seperti ini ya. Lebih ruwet. Interaksinya lebih banyak ya. Karena tadi skodoknya lebih stabil ya. Lebih stabil sehingga sebenarnya ini bagus untuk diajukan proposal begitu ya. Nah, di sini ada beberapa. Kalau di sini tadi adalah aspartat ya. Aspartat 165 ya. Sama glisin 270 ya. Jadi ada 2 asam amino dari enzim itu yang mengikat molekul T3 ya. Nah, kalau punya saya ini ada berapa ya? Ini ada molekul saya itu yang ini ya, ano ini. Nah, ini ada berapa? Ada yang valin di sini. Kemudian ini agak kurang jelas. Metionin ya kalau salah. Metionin. Jadi ada 1, 2, 3 ya di sini. Leusin ya. Kemudian ada tirosin ya. 4 ya, 5 ya. 6 ya, banyak ya. Jadi lebih banyak asam amino yang mengikat ya. Jadi logis kalau secara in silico molekul saya ini lebih bagus ya. Jadi ini sebenarnya bisa kita ajukan ya. Tapi sekali lagi saya sindrom dengan laporan keuangan ya, sehingga saya tidak mengajukan ya. Apalagi nanti kalau dilanjutkan dengan in vitro ya. Nah, saya belum tahu, saya belum punya kenalan. Kalau saya bikin, saya sintesis, kemudian uji in vitro-nya siapa ya? Di farmasi kayaknya belum ada ya yang pernah uji anti COVID ya. Nah, sehingga saya tunda mengajukan proposal ya. Nah, paling-paling saya buat buku ya. Saya udah bikin buku desain molekul anti COVID-19 ya. Nah, jadi mudah-mudahan bulan depan bisa saya selesaikan ya. Sebenarnya tinggal sedikit ngedit karena banyak kuliah malam sehingga belum selesai begitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, dari sini ada pertanyaan silahkan ya. Jadi yang pengen Yang pengen PKM anti COVID sebenarnya sangat bisa begitu ya. Ini PKM-nya sudah ya, sudah selesai, sudah pengumuman ya.
Jadi mestinya kemarin ada ya, tapi nggak ada yang tertarik ya. Padahal saya banyak bahan obat ya yang bisa dibuat molekul begitu ya. Jadi kalau ada yang tertarik untuk tahun depan, silakan hubungi saya, nanti saya bimbing untuk mengajukan PKM ya, desain anti COVID begitu ya. Kita prediksi dengan dongeng, kemudian kita sampai sintesis saja. Nggak usah, kalau untuk PKM nggak usah diuji in vitro. Nanti kalau mau skripsi, ya kalau memungkinkan kita. Kalau untuk PKM, prediksi dengan dongeng, kemudian disintesis jadi molekul, itu sudah bagus. Begitu ya. Ada pertanyaan? Oh, ini ada chat ya, ada pertanyaan nggak ya? Saya lihat. Selamat pagi Pak, izin bertanya boleh. Apa yang menyebabkan suatu obat malaria ya silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi masih berapa menit? Masih 1 menit ya. Udah. Tidak apa istilahnya tidak kehilangan jati diri, kita juga harus belajar ya. Jangan sampai nanti yang menemukan obat malah bukan orang farmasi ya, orang biologi, orang kimia ya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan kuliah ini Anda bisa termotivasi ya bahwa bisa ya. Saya sudah membuktikan bisa menemukan obat, bisa saya patenkan. Alhamdulillah ada yang mau membiayai, tapi karena ada COVID kita pending ya. Jadi ada suatu owner Medica Pharma yang tertarik ya. Bahkan saking tertariknya tidak usah nunggu uji preklinik selesai, dia sudah minta saya mendesain industri. Nah, mungkin pernah saya ceritakan bahwa Profesor Wahyudi dari Teknik Kimia itu bersedia ya. Alhamdulillah saya kaget tapi campur bahagia karena pada saat saya sodorkan data-data saya, beliau bisa atau mampu mendesain industri, bagaimana membuat alketika itu. Berapa biayanya, pabriknya seperti apa ya, nanti reaktornya seperti apa begitu ya. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada karena waktunya sudah habis ya, nanti takut disemprit sama petugasnya. Mas Darno masih ada? Mudah-mudahan sudah ada yang absen ya, karena saya tidak ngurusi absen begitu. Bagaimana? Bisa kita akhiri? Ya, terima kasih ya atas kehadirannya. Sudah ada 236 yang hadir ya. Mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari kuliah ini ya. Gimana? Bisa kita akhiri? Bisa? Mas Darno? Halo Mbak. Mas Darno ada? Oh ya, sudah ya Mas Darno? Ya ini mau sudah bisa kita akhiri. Oke. Ya, baik kalau gitu saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.